Teman istri saya, salah satu orang kaya di Pekanbaru, nikahnya 7 hari 7 malam pesta, malam ke-8 cerai. Dalam perjalanan, saya menikahi istri di kondisi saya lagi punya utang 200 juta, istri lagi punya utang amanah 2 miliar. Kalau orang setengah-setengah, ngapain sih? Kalau gue nikah sama orang yang punya utang lebih gede, berarti kan gue nambah masalah. Itu cara akal. Maka saya tidak pakai akal lagi. Tapi atas izin Allah, Allah karuniakan selesai urusan tersebut. Dan wasilah selesai itulah saya bilang sama istri, kita akan ceritakan tentang kebesaran Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah makan siang? Jawabnya lemes gitu ya. Saya doakan yang jawab salamnya semangat. Semoga yang sedang sakit Allah sehatkan. Yang jawab salamnya semangat. Semoga yang sedang sedih Allah bahagiakan. Yang jawab salamnya semangat. Semoga yang masih jomblo Allah kasih jodoh yang terbaik. Inilah penyebab Bandung makin macet. Karena jomblonya makin banyak. Satu motor, satu jomblo. Maka cepat-cepatlah menikah ya. Sebagai yang sedang safar, kebetulan kami dari Pontianak. Saya doakan kakak-kakaknya Allah kasih jodoh. Tidak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Tidak apa-apa ganteng, yang penting daripada jelek, pelit pula. Abang-abangnya dapat jodoh, tidak apa-apa cantik. Yang penting syariah. Jadi cari istri itu yang syariah juga. Syar'i dan soleha. Nah, dan terakhir yang jawab salam yang paling semangat. Semoga yang sedang punya utang Allah lunaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sehat semua Kang Teteh? Alhamdulillah. Dari cara duduknya saya melihat ya kan. Yang datang ke sini ada memang sebagian yang sedang menuntut ilmu. Serius dengan tatapan matanya. Tapi tidak ada juga yang sebagian datang ke sini dalam tatapan kosong. Ya kan? Ngelihat tahu bulat itu tahu isi sakit hati dia. Lu tahu nggak atau temannya? Tahu aja ada isinya. Masa hati lu nggak ada isinya? Nah, maka insya Allah semoga pulang hari ini dapat sesuatu. Dapat hikmah. Apa-apa yang sedang dihajatkan Allah kabulkan dengan cara-cara yang terbaik. Karena salah satu cara untuk dikabulkannya doa itu adalah menemukan perintah Allah. Apa? Syarat dikabulkannya doa? Temukan perintah Allah. Maka Allah sudah sebutkan di Quran di surah Al-Baqarah ayat ke-186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku kata Allah, ujibu da'watad da'a iza da'a. Sesungguhnya aku ini dekat dan aku kabulkan semua orang yang memohon kepadaku. Itu janji Allah. Hanya saja ayat itu belum selesai, ada lanjutannya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah dia menemukan perintahku dan tetap percaya kepada aku. Selama ini banyak di antara kita, tadi sholat zuhur doa enggak kira-kira? Siapa yang tadi sholat zuhur doa agar rezekinya nambah baik? Ada? Yang doa sholat zuhur tadi skripsinya tahun ini selesai ada? Ada yang doa tadi tahun ini agar bisa segera ke KUA ada? Nah, saya doakan habis ini besok subuh langsung kena lamar ya. Langsung ke KUA, cuma 38.000 murah. Gak usah repot-repot lagi. Nah, maka banyak orang sibuk berdoa tapi lupa cari tahu syaratnya dari Allah. Karena ayatnya tadi, hendaklah dia berdoa kepadaku dan menemukan perintahku. Serta kata Allah, hendaklah dia tetap percaya sama aku. Nah, itu yang paling penting. Sebagaimana orang mau bikin paspor ke kantor imigrasi, bisa gak kucuk-kucuk datang ke imigrasi langsung bilang saya mau bikin paspor, bisa? Besok datang lagi, saya mau bikin paspor Pak. Gak bisa Pak, marah-marah dia bahkan. Pak ini kok saya bikin paspor gak dilayani? Karena akan percuma kalau cuma niatnya bikin paspor tetapi gak bawa syaratnya, betul? Demikian juga dengan doa. Maka kata Allah doanya ayatnya adalah falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah dia nemukan perintah dan tetap beriman kepadaku. Itu syaratnya. Jadi syarat dikabulkannya doa adalah temukan perintah Allah. Coba ulangi. Syarat dikabulkannya doa, temukan perintah Allah. Di mana nemukan perintah Allah? Dari majelis-majelis seperti ini. Tiba-tiba scrolling Instagram muncul tausiah guru-guru kita. Tausiah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Yang
Kira-kira penyampaian video itu mengajak kepada kebaikan. Itulah perintah. Nah, karena selama ini manusia ini egois. Pengen kepentingannya dikabulkan Allah, tapi lupa kepentingan Allah untuk dirinya apa. Nah, itu yang jadi persoalan hari ini. Nah, maka hari ini kami tidak tahu sampai ke sini pun materi yang disisipkan panitia cuma majelis Quran. Tapi saya lihat dari wajah-wajahnya tadi sama istri biasanya Kak Mira nyampain materi tentang hijrah. Saya nyampain materi tentang rezeki dan Quran. Tapi saya lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah bete saya bilang. Coba angkat tangan kanannya, angkat tangan kanannya. Tepuk kawan sebelahnya. Saudaraku, maukah aku kasih tahu salah satu rumus bahagia adalah dengan cara tetap tersenyum. Untuk itu pastikan wajahmu tidak berbanding lurus dengan isi dompetmu. Oh iya, cukup Allah yang tahu tentang kejombloanmu. Jangan kasih tahu yang lain, malulah. Betul nggak? Nah, coba lihat teman sebelahnya. Udah simetris belum senyumnya? Udah belum? Apalagi tanggal-tanggal segini kan? Oh iya, betul pula tanggal 30 hari ini ya. Nah, ya kan? Dari cara duduknya saja, jangan sampai wajah kita sesuai dengan isi dompet. Harus tetap bahagia. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan keberuntungan dengan cara tetap bahagia. Makanya kan kayak gini dalam rumah tangga. Saya sering bilang sama kawan-kawan, rezeki istri itu terletak kepada kebahagiaan suami. Coba ulangi. Rezeki istri terletak kepada kebahagiaan suami. Sebaliknya, rezeki suami itu terletak pada kebahagiaan istri. Betul enggak? Nah, mama selalu langsung bilang, makanya apa? Rajin-rajin bikin mama bahagia, betul? Betul enggak? Nah, langsung dah japri istri, kalau suaminya di sini. Rezeki suami terletak pada kebahagiaan siapa? Istri. Nah, maka suami yang cerdas akan bilang begini, maka daripada itu biar rezeki papa lancar, apapun yang terjadi mama tetap bahagia ya. Itu namanya maksain bahagia. Nah, karena wajahnya pada bete, saya bilang Kak Mira, kayaknya penting untuk kita cerita tentang tema kasih sayang siang hari ini. Boleh? Boleh? Yang pengen bahagia katakan saya. Yang pengen bahagia masuk surga katakan saya. Yang belum bahagia katakan saya. Aduh, kenapa kita belum bahagia? Karena kita menjadikan bahagia itu dengan syarat. Itu persoalannya. Karena kita meletakkan kebahagiaan kepada materi, kepada wujud, kepada fisik. Itu yang membuat orang jadi kecewa. Bahkan guru saya mengatakan, kemarin saya bilang kayak gini. Ketika kita berharap dengan makhluk, berharap dengan manusia, berharap dengan wujud, maka kita sedang merencanakan kekecewaan. Coba ulangi. Berharap kepada makhluk, berharap kepada wujud, maka kita sedang merencanakan apa? Kekecewaan. Nah, ayah benar rahmati Allah, slide-nya. Nah, saya ingin sampaikan dulu 5 hak manusia ini yang sebenarnya menjadi kebutuhan banyak orang. Yang mau jadi orang kaya katakan saya. Yang mau jadi orang cerdas katakan saya. Yang mau jadi orang pintar katakan saya. Yang mau jadi orang hutan katakan saya. Jadi orang hutan. Itu ciri-cirinya sedang tidak fokus. Betul enggak? Oke, sebelum saya lanjutkan saya mau ngajak fokus dulu, boleh? Oke, 2 menit. Coba ikuti saya. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan sekali, pagi. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali siang. Kalau saya bilang sore, tepuk tangan 3 kali sore. Oke, coba tes ya, konsentrasi. Pagi, siang, sore. Kalau saya bilang malam, tepuk angin. Malam, gini. Oke. Nah, konsentrasi itu di Quran disebutkan setara dengan kehusuan. Dan kehusuan itu bagian dari sebuah pertolongan Allah. Wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun ilal khosiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena sesungguhnya dan sholat yang khusyuk itu tidak mudah. Nah, maka pertolongan itu hanya turun buat orang-orang yang punya kehusuan tingkat konsentrasi. Apa khusyuk? Badannya di sini, pikiran di sini, dan hatinya juga di sini. Oke? Jangan-jangan yang buat masalah kita belum kelar-kelar, bukan karena kita nggak kerja keras, tapi karena kita sedang tidak khusyuk. Maka sebelum saya lanjutkan materi, karena materinya bisa jadi hadiah buat teman-teman tadi,
Saya pengen tes konsentrasinya dulu. Coba. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Nah. Tepuk tangan ya masih kalah. Apa lagi mau nikah? Oke, sekali lagi saya tes ya. Karena percuma sih nyampaikan materi. Kalau kita nggak konsentrasi, sia-sia jadinya. Oke, kita tes. Kalau yang kedua ini masih saja masalah, masih belum konsentrasi, materinya saya ganti. Jadi Rukia masal. Pagi, siang, sore, siang, malam. Coba, tangan kanannya angkat. Tepukkan saudaranya. Saudaraku, kayaknya berat benar masalahnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, kita lihat. Ada 5 hak manusia. Silakan operator. 1. Oke, siapa yang tidak pengen kaya? Semuanya pengen kaya, betul? Allah sampaikan di surah An-Najm, ini salah ya, surah 53 ayat 48. Allah sebutkan, wa innahu akhna wa akhna. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi kekayaan yang didapatkan dalam seorang manusia itu terlepas dari faktor sunatullah kerja kerasnya dia, maka penentu utamanya adalah approvalnya Allah. Allah yang menakdirkan. Karena ketika manusia yang bernama Korun mengaku dirinya kaya karena kecerdasannya, maka Allah murka dan Allah tenggelamkan dia. Maka kalau Allah bilang, aku yang menjadikan kekayaan dan kecukupan, harusnya energi manusia lebih banyak datangnya ke Allah, betul? Karena dia penentunya. Tapi banyak orang tahu ayat ini, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar beriman untuk mendatangi Allah. Yang kedua, hak manusia yang kedua yang Allah janjikan, ya kan? Allah menjanjikan manusia itu berpasang-pasangan. Nah, di surah An-Naba ayat ke-8. Wa khalaqnakum ajwaja. Dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Oke, berarti kalau sampai hari ini misalkan ya. Ada yang belum berpasangan, jangan-jangan bukan ciptaan Allah. Bisa jadi coba lihat di bajunya, jangan-jangan made in China. Karena janji Allah. Coba lihat, percaya nggak sama janji Allah? Percaya Al-Quran? Berarti kalau Allah yang mengatakan insya Allah atau pasti. Berarti kalau belum ketemu pasangan, tandanya Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Betul enggak? Sabar. Karena harga Mercy selalu lebih mahal daripada harga Avanza. Betul? Nah, bisa jadi antum-antum sedang disiapkan Mercy BMW yang terbaik dari Allah. Jadi sabar. Apa janji Allah yang pertama? Allah ciptakan apa? Kekayaan dan kecukupan. Yang kedua Allah ciptakan pasang-pasangan. Coba lihat. Dan kami yang menciptakan. Balik lagi kata kunci kami. Oke. Hak manusia yang ketiga. Allah menciptakan manusia hidup bahagia. Allah sampaikan di Quran. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu. Dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Lalu kata Allah, wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Dan dia juga yang menjadikan kasih dan sayang di antara kamu. Disinilah banyak orang salah. Ketika dia menempatkan kasih sayang dari pasangan, dia berpikir bahagia dari suami atau dari istri. Disitulah dia menjumpai kekecewaan. Karena kebahagiaan sesungguhnya itu datangnya dari Allah. Dari siapa? Dari Allah. Lihat ayatnya. Sesungguhnya dialah yang menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kasih sayang itu siapa yang kasihkan? Kita yang ciptakan apa Allah yang beri. Nah, kebanyakan di antara kita ada cerita seorang suami. Datang ke Ustadz. Ustadz, kenapa? Kan Ustadz saya ini sudah menikah. Lalu Ustadz setelah 5 tahun pernikahan nih, susah sekali ketemu titik bahagia dalam kehidupan saya. Apalah salah saya Ustadz? Memangnya gimana di rumah itu? Iya, soalnya istri saya tuh kadang sudah sampai di level ini, merasa saja masih kurang apa yang sudah saya kasih Ustadz. Contoh dalam bulanan. Apalagi sekarang semenjak dia punya perkumpulan, punya teman-teman kumpulan.
Ya kan? Ya udahlah, enggak apa-apa. Antum berjuang sebagai suami, kasih dia nafkah yang lebih. Bisa jadi itulah ridho Allah untuk antum. Oke lah Ustaz. Berjuanglah sang suami ini. Akhirnya dari sekian juta ditambahkan lagi jadi belasan juta ngasih istrinya. Nafkah setiap bulan. Setelah dapat uang tadi, gak lama kemudian datang lagi suami ini kepada seorang ustadznya. Ustadz, kenapa wajah antum suntuk? Kata ustadznya. Iya nih Ustadz, kata istri saya malu. Dia sering diajak kumpul arisan tempat teman-temannya, majelis tempat teman-temannya. Gak pernah majelis di rumah karena rumahnya kecil, sempit, gak bisa ngajak kawan-kawan. Akhirnya itu yang membuat dia uring-uringan. Salah saya apalah Ustadz? Ya udahlah, berarti dia berharap punya rumah besar. Mintalah sama Allah. Insya Allah Allah kabulkan. Allah sudah sampaikan di Quran, di surah An-Nahl ayat 80. Bahwasanya Allah membangunkan rumah untuk kita di dunia ini. Sang suami berjuang lagi. Pertama butuhnya uang, materi. Ya kan, finansial. Yang kedua butuhnya rumah. Oke, berjuang lagi lah sang suami ini. Akhirnya dapatlah pindah ke rumah yang lebih besar. Akhirnya setelah beberapa bulan pindah rumah, balik lagi. Kambuh lagi penyakit sang istri. Lapor lagi sang suami kepada ustadznya. Ustadz, apalah salah saya lagi nih Ustadz. Kenapa emangnya kok banyak benar salah antum? Uang udah, rumah udah. Ini sekarang Ustadz, istri cemberut terus. Kenapa? Ya karena selama ini gak punya kendaraan. Dia minta belikan mobil biar bisa gampang jalan kemana-mana sama teman-temannya. Ya udahlah, belikanlah mobil. Akhirnya berjuang lagi suami, dibelikanlah tuh mobil. Uang udah, rumah udah, mobil udah. Sampai setelah sekian bulan datang lagi. Kerjaan suami ini cuma curhat dan selalu menanyakan apa salah saya Ustadz. Sampai yang keempat kali sang suami datang ke Ustadznya. Ustadz, salah saya apalah Ustadz, rumah udah, mobil udah, terus jalan ini udah. Tetap aja istri saya bilang gak bahagia menikah sama saya. Akhirnya sang Ustadz bilang, antum salah pilih istri. Kenapa demikian? Karena di awal pernikahan visi yang dibangun adalah visi materi. Padahal yang menjadikan kebahagiaan bukan materi tadi, tapi Allah. Jadi hak manusia yang pertama tadi apa? Kaya. Yang kedua pasangan. Yang ketiga kebahagiaan. Coba lanjut yang keempat. Hak manusia yang keempat yang Allah janjikan maksudnya. Allah sebutkan hak manusia yang keempat adalah yaitu kemuliaan. Di surah 6 ayat 165. Oke, yang keempat ini. Kecerdasan. Al-Baqarah 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Di penggalan kalimat ini, di satu surah full Allah sebutkan. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah lah yang memberikan pengajaran, keilmuan. Teman-teman rahmati Allah, saya sama istri bukan orang yang seberuntung kebanyakan orang yang masa remajanya mengenyam pendidikan di pondok. Enggak. Kami orang yang belajar dari pondok kehidupan, tepatnya 10 tahun yang lalu ketika babak belur, saya kebetulan pertambangan, istri ini basicnya informatika. Tidak pernah punya cita-cita untuk punya masjid, punya pondok, punya ratusan santri, gak pernah. Tapi hari ini Allah amanakan istri dengan rumah hijrahnya, dengan kegiatan hari-hari masak untuk anak yatim penghafal Quran, hampir 5.700 porsi sehari. Oke. Didistribusikan ke pondok-pondok. Jadi pondok yang suplai lauk ke pondok-pondok duafa, pondok-pondok yang tidak nerima bayaran kepada santri. Nah, saya hari ini fokus di Quran, ya kan? Mencetak para penghafal Quran, fokus mengkadari. Dan itu bukan jadi cita-cita kami kawan-kawan, dulu. Tapi perjalanan hidup mengajarkan kami dan akhirnya ayat ini yang buat saya jadi belajar. Tugasnya bertakwa saja, nanti Allah yang ngajarkan keilmuannya. Itu rumusnya. Allah yang ajarkan apa? Ilmu. Maka tugasnya bertakwa. Maka haknya manusia itu cerdas. Dan yang kelima, haknya tadi yang saya bilang mulia. Ini surah 2 ayat 282. Yang kelima adalah mulia. Surah 6 ayat 165. Bapak Ibu akang teteh yang rahmati Allah. Menjadi manusia kaya, punya pasangan, hidup bahagia, cerdas dan mulia menjadi impian semua orang, betul? Kalaulah itu harus diperjuangkan dengan mengajar kecerdasan, standarnya adalah jalur akademisi, mengajar kekayaan jalur standarnya adalah kerja keras,
mengejar kebahagiaan standarnya harus cantik, ganteng, maka siap-siap kita akan menemukan kekecewaan. Tetapi karena itu kalau bicara mulia, bicara cerdas, Fir'aun sudah dapatkan posisi itu. Bicara kaya, Qarun sudah dapatkan posisi itu. Fir'aun apalagi banyak selirnya, tapi ternyata berujung kepada kekecewaan. Maka di 5 ayat ini punya kesamaan. Allah bilang, aku yang menjadikan, aku yang menciptakan. Udah tahu Allah yang jadikan. Maka siapa yang didatangi? Allah. Itu dia, hai bunda rahmati Allah. Nah, maka saya ingin fokus hak yang nomor 3 tadi. Karena saya ngelihat banyak yang bete. Apa bete tadi itu? Butuh tati tayang. Nah, saya ingin ceritakan rumus kebahagiaan. Alhamdulillah kami menuju 12 tahun. 2011, sekarang 2023, usia pernikahan. Istri saya sebelum menikah divonis sama dokter leukemia stadium 3 dan nyawanya tidak lebih daripada 3 bulan. Ada dituliskan di buku Hijrah Ekstrim. Lalu dalam perjalanan saya menikahi istri di kondisi saya lagi punya utang 200 juta, istri lagi punya utang amanah 2 miliar. Kalau orang setengah-setengah ngapain sih? Kalau gue nikah sama orang yang punya utang lebih gede, berarti kan gue nambah masalah. Cara berpikir demikian, betul? Itu cara akal. Maka saya tidak pakai akal lagi. Dah kuat pakai akal, pakainya iman. Dalam hati saya, perempuan mana lagi yang mau dengan laki-laki yang punya utang 200 juta selain perempuan yang punya utang 2 miliar. Itu cara berpikirnya, betul? Tapi atas izin Allah, Allah karuniakan selesai urusan tersebut. Dan wasilah selesai itulah saya bilang sama istri, kita akan ceritakan tentang kebesaran Allah. Nah maka praktek di surah Ar-Rum ayat 21, ya kan? Ini ayat yang sering Allah masukkan di Quran, di undangan pernikahan. Tapi jarang orang memahami lebih detail. Mungkin bisa dibukakan lagi Bang, di hak yang ketiga tadi. Kalau buka punya Quran, coba buka. Wa min ayatihi. Dan salah satu tanda-tanda kekuasaanku kata Allah. Surah Ar-Rum ayat 21 tadi. Ini dia. An khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Aku ciptakan pasangan di antara kamu kata Allah. Litaskunu ilaiha. Agar kalian semakin dekat. Agar kalian merasa tentram, merasa nyaman. Makin dekat berdua, makin dekat juga perjalanan menuju ke aku kata Allah. Itulah esensi pernikahan. Dan ayat ini bukan hanya untuk yang sudah menikah. Ini buat semua orang yang akan menikah, bahkan yang sudah menikah. Jadi tujuan menikah adalah litaskunu ilaiha. Agar makin dekat, agar makin nempel. Agar nempelnya itu jadi kekuatan untuk sama-sama melangkah, mendekati Allah. Itu dia. Kesalahan selama ini orang dalam dunia pernikahan yang dipikirkan adalah dekorasinya, cateringnya, gedungnya, honeymoonnya. Sehingga melupakan hal yang fundamental. Teman istri saya, salah satu orang kaya di Pekanbaru, nikahnya 7 hari 7 malam pesta. Malam ke-8 cerai. Serius. Kenapa? Karena balik-balik lagi. Amalan yang terlama bukan kan kayak gini, bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, bukan hanya sedekah yang butuh ilmu, nikah juga butuh ilmu. Tapi coba lihat hari ini, faktanya ketika seseorang menikah yang diribetkan itu ilmunya atau dekorasinya yang paling ribet. Dekorasinya, sibuk dengan barang antaran, sibuk mau gedung mana, berdebat tentang video afterwed dan sebagainya, baju. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan janjinya Allah untuk menjadikan rumah tangga kita sakinah dan mawaddah. Nah itu kawan-kawan. Atas izin Allah 12 tahun ini semoga Allah jaga sampai surga. Ya kan? Dan juga teman-teman semua. Nah lantas secara teknis bagaimana agar Allah takdirkan demikian? Butuh itu visi. Setelah turunan visi komunikasi. Nah maka habis ini Kak Mira cerita gimana cara komunikasi dalam rumah tangga. Buat yang jomblo ini jadi bekal, yang sudah menikah semoga bisa diamalkan. Oke, siap belajar? Sudah mulai konsentrasi? Pagi, siang, sore, pagi, malam. Mantap dah, ini macam.
Oke, kode kamera, waktu dipersilakan. Silakan lanjutkan slide berikutnya. Gantian.